Selamat malam anak-anak semuanya. Malam, Pak. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu judul materi kelas 12, yaitu tentang pembelahan sel. Sebelumnya, saya akan mengabsensi dulu kehadiran dari anak-anak semua. Elzan hadir. Hadir, Pak. Cahaya Ramansa hadir. Hadir, Pak. Oke, baiklah. Denny hadir. Oke, Denny tidak ada di Zoom. Mungkin Bapak. Nah, Bapak akan menjelaskan materi dari kelas 12 semester 1 tentang pembelahan sel. Jadi, anak-anak sudah tahu nggak apa itu pembelahan sel? Tahu, Pak. Elzan, bisa jelaskan apa pembelahan sel? Jadi pembelahan sel itu pada makhluk hidup itu, Pak, terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara mitosis dan meiosis, Pak. Baik, pinter Elzan ya, baik. Jadi pembelahan sel itu, pembelahan sel adalah peristiwa di mana semua sel membelah menjadi dua dan lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel juga merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Oke, sebelum selanjutnya kita akan ke bagian selanjutnya, anak-anak tahu nggak pembelahan sel itu terjadi pada makhluk hidup ini atau tumbuhan nih? Ada berapa jenis pembelahan sel? Saya bisa dijawab? Ada dua, Pak. Ada meiosis dan mitosis. Baik, pintar. Jadi benar ya, pembelahan sel itu ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, pembelahan mitosis itu merupakan proses pembelahan sel di mana kromosom yang terdapat di dalam nukleus terbelah menjadi dua sel kromosom yang identik. Meiosis merupakan proses pembelahan sel dengan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah dan terjadi setiap reproduksi seksual. Gitu ya. Jadi anak-anak tahu nggak apa perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis? Ada yang bisa menjawab? Elzan izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Elzan. Jadi mitosis itu merupakan proses pembelahan sel di mana kromosom yang terdapat di dalam nukleus terbelah menjadi dua set kromosom identik, Pak. Sedangkan meiosis itu merupakan pembelahan sel dengan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya dan terjadi di setiap reproduksi seksual, Pak. Ya, oke. Jadi itu benar ya, Elzan. Tapi ada satu yang bisa kita membedakan dengan cepat untuk membedakan pembelahan secara meiosis ini dan mitosis. Pada mitosis, pembelahan sel diketahui pada pembelahan sel mitosis diketahui tipe reproduksi adalah aseksual. Jadi dia tidak secara seksual. Sementara pada pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang tipenya reproduksinya seksual. Gitu. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Kita lanjutkan ya. Kita langsung ke meiosis pada makhluk hidup. Nah, meiosis pada makhluk hidup itu kita ketahui tadi bahwa meiosis itu pembelahan yang secara reproduksi yaitu seksual. Nah, gametosis didefinisikan sebagai proses pembentukan dan perkembangan sel sperma dan sel telur
agar membentuk individu baru atau janin. Nah, ini termasuk juga pembelahan sel yang eh, untuk menurunkan sifat dari keturunan. Proses gametosis ini pada wanita disebut sebagai oogenesis, sedangkan pada laki-laki disebut sebagai spermatogenesis. Oke, sampai di sini materi kita. Sebelumnya terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah ikut dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Anak-anak semua ada pertanyaan? Sampai di Kalau sini untuk- belum. Kalau untuk tugas minggu depan apa ya, Pak? Oke, tugas minggu depan karena kita masih membahas pembelahan sel, jadi Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, anak-anak semua nanti akan Bapak bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok, dan kalian membuat makalah dan PPT dengan materi pembelahan sel mitosis dan meiosis dan gametonesis pewarisan sifat. Jadi nanti Bapak kirim LDPD-nya, kemudian minggu depan kita mempresentasikan hasil diskusi dari anak-anak semua. Sudah mengerti anak-anak semua? Sudah, Pak. Mengerti, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Ini contoh dari LDPD-nya. Nanti Bapak akan kirim ke WA grup kelas kita. Nanti di situ bisa kalian lihat bagaimana dan tabel hasil untuk diskusi minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak semua, semoga sehat selalu karena dalam masa pandemi ini sangat rentan kita terkena penyakit. Terima kasih anak-anak semua. Saya Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat